Yang berseragam aja belum tentu penghasilannya itu lebih besar daripada orang yang bekerja tanpa seragam. Iya bentar, ini aku mau login. Iya kan aku baru bangun tidur, Jal. Iya, ini ambil ngopi. Oke, ini aku udah masuk. Kamu udah di room ya? Oke. Ya udah, jangan lupa ngopi ya. Dia, ini mana sih rumahnya si Fani? Nggak tahu. Masa kita dari tadi nyari-nyari di sini nggak ada? Ya itu kesalahan kita nggak nanya blok berapa. Ini kan banyak rumah mirip-mirip lagi rumahnya. Dia. Coba deh kamu lihat itu. Tuh, yang itu tuh. Yang mana? Ya itu dia yang ada di atas atap. Yang di lantai 2 yang lagi duduk-duduk. Oh, cowok itu? Itu bukannya pacarnya Citra ya? Dah, iya. Itu kayaknya pacarnya Citra. Ternyata kerjanya cuman kayak gitu ya. Sekarang padahal udah jam berapa? Udah jam 11. Lihat deh kerjaannya. Cuman rokokan, pasti bangun tidur, kelihatan dari mukanya main game, langsung ngopi. Kok mau ya Citra sama dia, nggak punya masa depan? Ya nggak tahu. Tapi lumayan kan rumahnya tuh tingkat 2. Alah, paling juga dari orang tuanya. Nggak mungkin lah seorang pengangguran kayak dia bisa punya rumah lantai 2 kayak gitu. Ya juga sih. Kok bisa ya Kak Citra mau sama dia? Ya itu ya, ngapain juga sih Citra mau? Nggak tahu, dipelet kali. Kita samperin aja yuk. Enggak ya, ngapain juga tuh kan rumah orang. Ya, aku penasaran aja, dia tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Udah jelas di depan mata kamu kerjaannya cuman kayak gitu. Ini tuh bukan hari weekend ya. Kalau weekend mungkin dia libur. Samperin aja. Ngapain sih? Enggak. Dia kan tahu sama kita kalau kita tuh saudaranya Kak Citra. Iya, tapi kan tetap aja nggak enak. Terus gimana? Gimana apanya? Kita samperin aja yuk, kita samperin. Samperin sih. Rumah Fani gimana? Enggak. Dia, coba deh kamu lihat tuh. Kerjanya cuma main game doang. Ya udah Fik ya, mungkin dia benar-benar pengangguran. Ya iyalah. Kamu barusan bilang gak mau nyamperin, tapi kamu yang paling depan nih. Oh dasar, tukang kepo. Ya lagian kamu lemot. Tungguin Cinun. Ayo. Itu depan satu Jal. Nah, kenok satu. Awas, squad lain tuh. Apaan sih? Assalamualaikum. Dia, kamu apa-apaan sih? Ya biar denger. Kamu lah. Kamu sih Cinun. Salahnya kamu di rumah orang malah teriak-teriak. Biar dia denger. Kayaknya dia tuh budek deh dari tadi kan. Sampai nggak dengar kalau kita ngomong gitu ke dia. Sampai mau jatuh. Dia Cinun. Dia, lihat deh. Nih, pacarnya si Citra. Cinun, dia. Kalian bentar ya. Aku keluar. Gimana kedepannya Kak Citra kalau punya suami kayak gini? Nanti kakakku melahirkan anak, terus dia tinggal main game. Maksud kamu apa dia? Ya bener dong kata dia. Kamu kan pacaran sama Citra. Sedangkan kamu nggak punya kerjaan apa-apa. Pasti kamu baru bangun tidur kan? Iya, emang baru bangun tidur nih, lagi ngopi. Enak banget ya. Bangun tidur langsung ngopi, rokokan, terus main game. Enak banget hidup kamu. Iya, emang ada yang salah? Kan nggak ada yang ngelarang aku bangun tidur, rokokan, ngopi. Cuma tiba-tiba kalian datang ke sini, iya ngoceh-ngoceh kayak gitu, gak jelas. Kenapa? Kamu sadar gak sih? Laki-laki itu yang dilihat kerja keras dan tanggung jawabnya. Iya, kalian kan nggak tahu kerjaanku kapan dan aku kerjanya kapan, kan nggak tahu. Ya aku memang nggak tahu sih, tapi yang aku tahu karena kamu itu anak orang kaya, jadi kamu meskipun nggak kerja, kerjanya cuma leye-leye, main game, masih punya uang kan? Ya tapi kalau dia terus-terusan kayak gitu, ya bangkrut juga sih orang tuanya meskipun banyak hartanya. Kalian ngomong kayak gitu, emang tahu faktanya gimana? Ya tahulah, kita kan udah ngeliat dengan mata kepala kita sendiri kalau misal kamu kerjaannya cuma duduk-duduk doang sama main game. Lagian hari ini tuh bukan hari Minggu. Hari ini tuh hari aktif kerja, hari Rabu. Ini jam berapa? Jam 11. Iya, emang kenapa kalau aku baru bangun siang lalu ngopi, emang ada yang salah? Ya kan udah kelihatan banget kalau kamu tuh pemalas. Kakakku mau dikasih makan apa? Ya meskipun Kak Citra itu cuma sepupu kita, tapi kan kita juga peduli sama kakak kita. Iya, kalian tahu nggak?
handphone baru si Citra? Ya tahu HP yang baru tuh kan, kamu yang beli. Itu tahu, karena itu hasil kerja keras aku. Kerja keras apa kerja keras orang tua kamu? Bukan kamu kan yang kerja keras. Mana ada seorang Noval yang kerjaannya bangun siang, main game doang, bisa punya uang buat belikan kakak kita HP. Kamu tahu nggak kerja orang tuaku apa dan kerja aku apa sekarang? Kerjaan Kamu kamu? kira aku anak orang kaya? Ya iyalah, emang kenyataannya kayak gitu kan. Kalau kamu bukan anak orang kaya, mana mungkin kamu bisa punya rumah yang berdiri tegak dengan 2 lantai kayak gini? Betul. Iya, ini 3. Hah? 3? 3 lantai emang? Ya? Tuh, ada tangga. Ya ini kan hasil kerja keras aku sendiri. Kerja keras apa? Kerjamu cuma bikin mimpi, main game, makan, tidur. Gitu tuh kerja keras. Terserah kalian deh mau bilang aku anak orang kaya atau apalah. Ya Kayak gitu. udah, mending kamu itu jauhin kakak kita. Daripada kakak kita punya suami kayak kamu, nanti kakak aku nangis lagi galau habis disakitin kamu malah ditinggal main game juga. Kan Gimana aku, dong? nih ya, kamu datang ke sini nggak tahu ngoceh-ngoceh. Yang pertama nih ya, Citra nggak pernah sakit hati. Citra bahagia sama aku. Iya, karena Kak Citra belum nikah sama kamu. Kehidupan yang sebenarnya itu kita tahu laki-laki itu gimana ya ketika udah nikah. Ya kita harus bertanggung jawab dan menafkahi kan, betul? Omongannya doang, kalau udah nikah gimana? Bentar. Kak Citra tahu nggak kalau kamu cuma pengangguran? Ya Citra nggak pernah tanya tentang kerjaan aku apa. Kak Citra. Berarti ya kan? bener kalau memang Kak Citra itu nggak pernah komentar tentang kamu. Iya berarti. Karena kamu nggak jujur. Gini, berarti aku kan disangkanya pengangguran anak orang kaya nih. Berarti ya aku pengangguran elit dong. Pengangguran elit? Mana ada pengangguran elit? Udahlah, Tinun nggak usah ngoceh-ngoceh. Mending kalian bilang mau minum apa. Jadi, minum. Aku kesini bukan buat nemenin kamu nongkrong ya. Aku mau mastiin kerjaan kamu tuh apa. Ya Kamu kan? tuh terbaik nggak buat kakakku? Ya pengangguran elit kata kalian. Pengangguran elit, pede banget. Jadi pengangguran tuh pengangguran aja, nggak ada pengangguran elit. Iya dia, Aceh nari iki suwi-suwi gak jelas kok. Masa kerjaannya bentino mek ngopi ae, mabar, ngopi, mabar. Cinun, gue gak usah pakai bahasa Jawa. Aku iso pisan bahasa Jawa tapi gero. Malah ketawa. Ya Allah. Wes ta, kon niku gak usah ngomong jolek, kon gak ngerti Jawa. Wes meneng no. Udahlah Cinun, daripada kita di sini terus, lama-lama tuh kita juga ikutan gila gara-gara ngeliatin dia, gara-gara ngurusin pekerjaan dia. Kita pulang aja. Kita aduin sama Kak Citra. Iya, mau diaduin apa dia? Ya diaduin kalau kamu tuh cuma pengangguran, bangun siang dan ngopi aja. Yuk. Bye. Iya, apa salahnya sih? Kalau cuma bangun siang sama ngopi, kerja ya kan ada waktunya. Bu, kopi 1 bu. Sedang bu, nggak manis nggak pahit ya. Tunggu sana ya bu. Asyuk banget hari ini. Apa lagi? Wah, kerjanya cuma ngopi, main game, tidur, bangun, makan. Enak ya jadi anaknya orang kaya. Tadi ketemu aku juga gitu. Main rokokan, makan, main game. Enak banget sih kerjanya. Bisa dibiarin nih cowok. Jadi apa kakakku kalau nikah sama dia? Enak banget ya jadi kamu. Kerjanya cuma main game, ngopi. Kalau lama-lama kamu terus-terusan kayak gini, habis juga harta orang tua kamu. Kamu dari mana? Dia, si Cinun mana? Kok kamu sendiri sekarang? Cinunnya ada di rumahnya lah. Emang aku harus sama Cinun terus? Terus kamu kesini ngapain? Mau ngopi? Aku pesenin ya. Idih. Ada es jeruk, Aku kalau es coba kayak tebu. gitu aku bisa bayar sendiri. Ya kan, kenapa kalau aku bayarin? Enggak? Ntar juga ditagih sama kamu kalau kamu udah melarat. Kalau harta orang tua kamu udah nggak ada. Beneran, aku traktir deh. Mau pesen apa aja? Kalau kayak gitu aku kan udah bilang, aku juga punya duit. Kamu kira aku nggak punya duit apa? Kamu tuh loh kerjanya cuma gini doang. Kamu enak ngerasa jadi pengangguran. Ya kan, aku udah bilang tadi pagi, tadi siang. Pengangguran elit kan? Terus, apa salahnya?
Ya salahnya kamu itu nggak berusaha buat masa depan kamu sama kakak aku. Ih kan aku kerja. Di kerja aku duduk-duduk ngopi. Cangkruan doang gini. Iya kan kalau bos cuma ya ngontrol dia. Aku ingetin sekali lagi ya. Harta orang tua kamu hari ini masih banyak. Jadi kamu tuh nggak takut kalau kamu jatuh miskin. Tapi besok nih kalau bener-bener nih harta orang tua kamu udah nggak ada, kamu bakalan nangis, Val. Dia, kamu tahu nggak kalau kerja kerasku selama ini dan hasilnya kamu tahu nggak? Kamu kira aku pewaris? Aku ini perintis. Perintis apa? Hah? Ya udah deh, kalau kamu nggak percaya, kamu anggap aku anak orang kaya. Itu ya nih bahasa Inggris. Up to you. Sosokan bahasa Inggris nih pengangguran. Ini kamu tuh cari kerjaan yang bener. Dia, daripada kamu ya bacot dari siang ke sore, mending kamu minum es tebu nih seger. Aku tuh yang mau nyelamatin kakak aku dari kamu, tahu nggak? Terus kamu pengen aku sama Citra itu putus? Iyalah. Alasan biar Kak kamu? Citra ada kesempatan tuh cowok-cowok buat deketin Kak Citra, cowok-cowok yang mapan. Oh, cowok-cowok yang harus sama Citra itu yang kerjanya nampak, yang berseragam, kayak gitu. Kamu Ya pengennya? Iyalah, emang kamu, aduh, aku jadi bingung deh. Terus? Kamu tuh kayaknya kebanyakan mimpi. Kalau kerjaku gak usah pakai seragam, tapi aku kerja keras siang malam, itu gak cocok buat kamu. Udah lah, Val, yang cocok sama kakak aku itu yang sederajat, yang berseragam, yang kerjanya mapan. Ya udah deh, mulai besok aku mau berseragam pakai merah-merah. Gila banget nih orang. Merah-merah apa? Kayak tungau aja kamu. Ya kalau kerja aku nggak boleh pakai celana pendek, ya sandal aku sandal jepit kayak gitu, menurut kamu itu pengangguran? Ya berarti pengangguran elit dong. Kan tadi siang aku udah bilang nggak ada yang namanya pengangguran elit, penganggurannya pengangguran. Ya kalau pengangguran yang elit nggak ada, adanya tuh pengangguran tapi gayanya so elit kayak kamu. Terserah kamu deh, dia mau ngomong apa. Aku lanjut ngopi nggak apa-apa. Kalau kamu mau ngopi atau es tebu aku belikan. Enggak, aku tuh bisa beli sendiri. di Sama gerobaknya pun aku beli. Ini cilok enak. Ciloknya enak di sini, ibu itu. Kamu tuh keseringan nongkrong di sini sampai hafal tuh makanan-makanan di sini, minuman-minuman di sini. Karena gitu emang kerjaan pengangguran. Jadi nongkrong terus cuma main game ya? Ya iyalah. Nah, kamu aja kamu sendiri tuh udah paham kerjaan kamu tuh nggak ada gunanya, nggak ada penghasilannya, tapi kamu bermimpi buat dapetin Kak Citra. Bangun siang, ya. Makan. Bangun siang, makan. Main game. Ngopi. Keluyuran. Kamu. Iya betul, kamu betul banget dia. Jadi kalau orang yang berseragam itu pagi Kerja dong. kerja, siang Kerja. istirahat ngopi, pasti. Habis itu pulang. Ya pulang ya sama kakak aku dong. Makanya aku mau nyariin cowok yang berseragam. Dia, terserah kamu deh mau ngomong apa. Yang penting Citra itu mau sama aku apa adanya. Kamu tuh pede banget ya. Lihat aja, Kak Citra nggak bakalan bertahan lama sama kamu dan kamu bakalan Kak Citra putusin dan kamu bakalan ditinggal. Bye. Lucu banget sih saudara-saudara Citra. Bener-bener ya, gedebok pisang itu nggak tahu diri banget tetap mau deketin kakak aku. Halo, Kak Citra. Kakak cepetan kesini dong. Iya, pacar kakak. Siapa lagi? Nih, kerjanya cuma nongkrong dan nongkrong. Kakak kesini ya. Kakak. Bentar. Ini novel mau pergi. Aku buntutin dulu ya. Nanti kakak aku serok, oke? Kakak langsung OTW pokoknya. Yaudah. Kemana lagi tuh orang? Tuh Kak, tuh sekarang random banget kan? Masa mau jadi kuli bangunan tuh paling tuh sekarang? Ya udahlah, biarin aja dia. Emang kenapa sih? Aduh, nggak jelas banget kerjaan dia. Yuk samperin aja. Kuli bangunan. Kamu tuh orang tuanya kaya malah mau jadi kuli bangunan kayak gini sekarang. Sayang, kamu ngapain sini? Ya, aku emang mau ke kamu tadi. Oh. Ya udah. Kita mau jalan-jalan. Sayang, kamu ngapain ada di sini?
Oh, ini lagi. Ya jadi kuli bangunan. Mau gimana lagi? Pasti kamu udah tersiram rohaniku kan tadi, tersiram ucapan-ucapanku. Kamu sadar, sekarang kamu cari kerjaan. Ya kan? Sayang, dari tadi pagi loh. Dia, saudara kamu sama Cinun itu nyamperin aku. Ya kan aku cuma ngasih siraman rohani sama kamu biar kamu sadar. Iya, sadar gimana? Ya biar kamu sadar, biar bertanggung jawab ketika kamu jadi pasangan kakakku. Udah, sayang. Kamu di sini ngapain? Iya, ini lihat tanah sayang. Emang kenapa? Lihat tanah. Iya. Bentar. Ini saudara kamu tadi cerita sama kamu atau gimana? Iya, sedikit cerita sih. Cuma bener juga kata saudara aku. Saudaraku bilang, kamu jangan selalu mengandalkan harta orang tua. Iya, selama ini kamu pacaran sama aku selalu berikan ya hadiah atau... Dan aku pun nggak tahu kamu kerja apa. Iya, intinya pekerjaan aku halal. Iya, jadi yang pasti... Iya bener kata ini si dia. Aku pengangguran, tapi ya pengangguran elit dia. Pengangguran elit. Dari tadi siang tuh kamu ngelantur tentang pengangguran elit. Udahlah Kak, putusin aja. Kakak cari calon suami yang benar-benar bisa menjadi imam buat kakak. Iya bener juga sih kata Cinun dan kata dia. Kamu tuh jangan selalu mengandalkan harta orang tua. Dan aku berharap ya semoga kamu ada kerjaan yang jelas di mata. Dari pertama kita pacaran, kamu nggak pernah nanya kerjaan aku kan? Yang penting Kamu aku juga nggak bilang kamu kerja apa. Yang penting kamu mau sama aku meskipun kerja apa aja kan? Iya, tapi kan kamu seharusnya bisa menata masa depan lah. Misal kita jodoh dan nanti kita nikah. Masa ya sih kerjaan kamu nggak jelas? Sayang, Sebentar, Gini. aku dulu. Zaman itu makin maju. Masa iya aku nanti untuk misal kita punya anak mau beli pakai daun? sayang, ya gini. Pekerjaan itu tidak semua harus nampak dengan sebuah seragam. Aku celana pendek kayak gini, yang penting kan aku kerja kayak gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu kerjaan dia halal atau enggak Kak, ya kan? Ya kalau dia emang benar-benar mau jadi suami kakak, harusnya tampakin dong pekerjaannya. Emang harus ya dia nampakin sebuah pekerjaan kita? Ya harus dong, kamu gimana sih? Ih, Ya kan nggak sengaja kamu yang dorong aku dia. kamu cari kesempatan dalam kesempitan. Sayang, sekarang gini, aku juga nggak mau terlalu menekan kamu. Cuma ya aku juga risih kalau saudara-saudara aku tuh kayak gini. Aku cuma minta kalau kamu emang serius sama aku, kamu secepatnya kamu harus buktikan ke saudara aku, ke keluarga aku kalau kamu emang punya kerjaan. Udahlah Kak, mending tinggalin aja cowok kayak gini, putusin. Nggak jelas banget. Sayang. Permisi, Bos. Pak Timos dengan Pak Agus butuh dengan Bos. Dia butuh tanda tangan langsung dari Bos karena ada proyek besar. Sama Mas. itu siapa? Ini pengangguran ngapain sih dipanggil bos? Nggak jelas banget. Udah Berto. Siap, Bos. Kamu juga ngapain ke sini? Oke. Handle aja dulu ya. Siap, Bos. Saya masih yang mau dibeli tetangga kamu ini aku ukur lagi takut salah. Siap, Bos. Itu teman kamu. Hah? Teman kamu. Saya mandor di sini, Mbak. Terus emang kerjaan Noval apa? Bos Noval ini pemilik proyek sini dan pemilik showroom BM mobil. Nggak mungkin. Gak mungkin apanya dia? Ya kamu pengangguran, tiba-tiba jadi bos, tiba-tiba banyak asetnya kayak gini kan nggak mungkin. Gini dia. Alberto, minta tolong kartu nama saya keluarin dulu. Nah, pengangguran ini pengangguran aja. Ini, Pak. Mbak kalau butuh properti, mobil, bisa hubungi nomor itu. Berto, Siap, Bos. kamu temui Pak Agus dulu sama Pak Cingho kan? Sama Pak Timos, Bos. Oh, Pak Timos ya. Siap. Maaf. Ya udah bilang aku masih ada kerjaan di belakang ya. Siap, Bos. Bentar lagi saya susul ke kantor. Baik, Bos. Mohon izin, Bos. Ya udah, bilang aja ya. Siap, Pak. Kamu kenapa selama ini nggak pernah bilang sama aku kalau kamu punya bisnis segede ini? Sayang, emang harus ya pacaran aku harus bilang kerjaan aku apa? Yang penting aku udah bilang kerja sama kamu kan. Terus apalagi yang harus aku ceritakan sama kamu? Oke, mungkin di zaman sekarang cewek-cewek itu menilai dari sebuah seragam. Tapi yang saudara kamu
Iya, bilang dia sama Cinun ini bilang kalau aku anak orang kaya itu salah. Aku dari kecil udah tinggal sama Mbah, ya. Dan aku ini bukan pewaris tapi aku perintis. Aku bisa ada di titik sekarang tapi ya dari doa-doa keluarga aku semua. Dan aku maunya lebih sukses itu sama kamu. Dia memang bangunku siang, ya. Aku cuma ngopi, aku cuma main game. Itu semua ya pelampiasan aku lah. Jadi kamu nggak tahu cerita awalnya gimana. Perintis aku itu dari mana dulu. Aku pernah jadi makelar motor, jadi sopir, bahkan kuli bangunan aku juga pernah. Kamu nggak tahu kan perjalanan panjang aku sampai ada di titik sekarang. Kamu bilang aku anak orang kaya, kamu salah besar. Memang kerjaan aku nggak butuh seragam. Tapi malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi wajar dong kalau sekarang aku bangun siang. Karena dulu dari pagi sampai malam aku nggak pulang. Yang lain tidur, aku mengais rezeki. Oke, ada pepatah atau kata-kata mengatakan jangan sampai bangun siang kalau rezekimu nggak mau dipatok ayam. Tapi beda dengan sekarang dong. Pekerjaan aku banyak ngalam. Pekerjaan aku bukan tenaga tapi dengan pikiran. Sayang, aku juga minta maaf sebelumnya. Ini juga bukan kemauanku untuk tahu tentang pekerjaan kamu. Kalau aku nggak ditekan sama saudaraku, aku juga nggak mungkin tanya-tanya tentang pekerjaan kamu. Kamu itu cewek yang baik. Kita pacaran udah hampir 6 bulan tapi nggak ada. Kamu aneh-aneh sama aku. Jadi masalah kayak gini itu wajib juga kamu tahu. Cuma salahnya saudara kamu ini, ya, dia terlalu over menghina aku. Ya, aku tahu mereka berdua salah dan aku pun salah tadi ikut-ikutan saudaraku. Tapi kamu jangan terlalu berpikir kalau saudaraku tuh punya niatan jahat ya, atau niatan jelek sama kamu. Enggak kok, baik. Dia nggak mau kalau saudaranya itu sengsara. Bener. Nah, dia mulai saat ini pikiranmu dirubah. Jangan melihat seseorang itu dari aktivitasnya apa. Karena banyak zaman sekarang itu bos muda nyamar. Yang berseragam aja belum tentu penghasilannya itu lebih besar daripada orang yang bekerja tanpa seragam. Oke? Assalamualaikum. Ingat ya kata-kataku. Sayang, udah, kamu nggak salah, kamu tetap orang baik bagi aku. Dan untuk menebus kesalahan aku, menurut aku juga salah, nggak jujur sama kamu. Aku mau 1 bulan lagi kita menikah. Oke, aku udah mateng. Aku mau sukses, tambah sukses lagi sama kamu. 1 bulan lagi? Ya udah, kamu di sini ngobrol dulu. Aku tunggu kamu di kantor. Abis ini belok kiri, oke? Ya susul aku sana deh. Dia 1 bulan lagi aku bakal diajak nikah. Aku belum ada persiapan. Kak, tenang aja. Pernikahan itu tidak harus selalu siap. Intinya kakak itu harus siap menghadapi kehidupan setelah menikah. Sok bijak kamu. Kak, tungguin. Nih Cinun, lihat nih. Nih ada buktinya. Nih, ini ada batu, terus ada tanah tuh. Itu buat aku, dikasih Mas Noval cuma-cuma. Ternyata ya Mas Noval itu beneran pekerja keras. Bukan dari orang tuanya, bukan warisan, tahu nggak? Kamu kalau nggak percaya lihat sendiri tuh. Tuh, lahannya besar banget. Makanya jangan kamu tuh ngehasut aku buat bilang kalau Mas Noval itu pemalas, tau nggak? Udahlah, kata Mas Noval, nanti kamu bakalan dikasih hadiah juga. Nanti aku cerita deh di rumah. Udah, aku pulang dulu.